Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kelihatannya sekarang ini memang semakin banyak serangan terhadap kaum Tionghoa dilancarkan. Kesannya sih ini sesuatu yang terencana, yang masif, dan pasti ada backingnya, ada bohirnya, ada cukongnya. Serangan-serangan terhadap kaum Tionghoa ini memang tidak menyebar di sembarang medsos. Anda mungkin tidak menyaksikannya, tapi misalnya kalau Anda berada di WA grup yang diisinya banyak kaum kadrun misalnya, kaum anti Jokowi, maka Anda akan sering menemukan meme-meme yang menyerang Tionghoa. Saya sudah pernah menyajikan di Cokro TV ini sebuah video yang berisikan ceramah seseorang yang disebut sebagai sejarawan yang memfitnah kaum Tionghoa sebagai sejak awal kolonial dulu sebetulnya tidak pernah ingin menjadi bangsa Indonesia. Yang saya katakan itu bohong menurut sejarah juga. Nah, sekarang saya menemukan ada beberapa meme lain ya, yang tadi saya katakan terutama menyerang Tionghoa, tapi sekarang dalam sisi ekonomi. Kaum Tionghoa itu di frame sebagai kalangan yang merampok ekonomi Indonesia. Di meme pertama ada meme berisikan foto-foto para pengusaha Tionghoa yang memang bermasalah, yang buron, yang dulu terlibat dalam beberapa skandal bank besar seperti LBI atau Century, dengan foto-fotonya. Dan di sana penting dikatakan di sini adalah bahwa ini adalah foto-foto dari para koruptor skandal ikan paus di Indonesia. Mereka bukan pribumi, mereka bukan muslim. Kemudian ada meme lain yang juga mirip seperti itu juga, yang menyajikan gambar foto-foto para pengusaha Tionghoa buron itu, yang korup itu, tapi dengan pernyataan bahwa wajah-wajah mereka itu semua bermata sipit. Mereka tidak berwajah pribumi, mereka tidak berwajah muslim. Mereka perampok ekonomi Indonesia. Ada pula meme yang lain, meme yang hanya berisikan teks yang mengatakan bahwa ini adalah sejarah kaum Cina di bumi pertiwi. Kaum Cina di era kolonial dulu, di zaman penjajahan berkolaborasi, di zaman Orde Lama menjadi PKI, di zaman Orde Baru merampok ekonomi, dan di zaman Jokowi menindas pribumi, bahkan menindas ulama. Ini tentu saja kebohongan. Coba kita lihat fakta sejarahnya. Kalau kita bicara tentang di zaman kolonial, benarkah Tionghoa adalah kolaborator dari pemerintah Belanda? Tentu saja ada orang-orang Tionghoa yang bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Tapi yang non-Tionghoa, yang so-called pribumi, ya jauh lebih banyak lagi. Orang-orang yang mengisi pemerintahan di zaman Hindia Belanda itu adalah banyak orang non-Tionghoa yang menindas juga terhadap orang-orang Indonesia sendiri. Kemudian para penguasa lokal di berbagai daerah di Nusantara ini adalah orang-orang yang juga lagi-lagi non-Tionghoa, mereka pribumi dan mereka menindas orang-orang di rakyat sekitarnya. Begitu juga dengan ketika ada tentara Belanda, ada KNIL, ya, itu orang-orang non-Tionghoa bergabung di tentara KNIL dan membunuhi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Jadi data-data itu sama sekali nggak valid, ya. Tapi tentu saja yang namanya fitnah tidak memerlukan data yang valid. Yang perlu adalah membangun kebencian. Tapi sekarang kita konsentrasi saja pada isu mengenai ekonomi. Tadi dikatakan, digambarkan di frame bahwa kaum Tionghoa itu adalah perampok ekonomi Indonesia. Sekarang kita lihat deh sejarah korupsi di Indonesia. Sekarang ini kondisi korupsi di Indonesia sudah lumayan, tapi masih buruk. Posisi kita menurut indeks persepsi korupsi di seluruh dunia masih menempati posisi 86 dari 180 negara. Tidak terlalu membanggakan sebenarnya, tapi bisa dibilang kondisi Indonesia saat ini sudah jauh lebih membaik daripada di masa-masa lalu. Kita harus ingat bahwa korupsi di Indonesia itu sebenarnya adalah warisan dari era Orde Baru, 32 tahun pemerintahan Soeharto. Soeharto memerintah itu korup luar biasa. Makanya dia disebut oleh Transparansi Internasional sebagai presiden terkorup di dunia. Kira-kira uang yang dirampok dari negara ini adalah sekitar 15-25 miliar dolar Amerika Serikat menurut Transparansi Internasional. Tapi yang korup itu kan bukan dia saja, yang korup itu juga keluarganya, yang korup juga kerabatnya, koleganya. Makanya waktu itu ada istilah KKN,
korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi nepotis ya, dengan orang-orang yang dekat dengan dirinya. Yang korupsi bukan cuma presiden, bukan cuma istana, tapi juga gubernur, tapi juga menteri-menteri, dirjen, para wali kota, para bahkan kepala instansi, kepala dinas, sampai ke lurah, juga di sektor hukum, di hakim misalnya, jaksa, bahkan TNI, bahkan polisi, semua itu korup di masa Orde Baru. Tidak semua orang korup, tapi korupsi menjalar di semua lini tersebut. Makanya korupsi di Indonesia itu luar biasa, disebut struktural sifatnya. Setiap kali orang mau memperoleh proyek pembangunan yang ditender oleh pemerintah, orang harus menyisakan barangkali sekitar 20-30% dari anggaran tersebut untuk dibagi-bagi pada para pejabat. Itu di level atas. Di level menengah pun begitu, di level bawah pun begitu. Anda harus selalu siap untuk membayar semacam uang pelicin, uang sogok, untuk bahkan memperoleh apa yang sebenarnya menjadi hak Anda. Di korupsi di Indonesia itu luar biasa masif di masa itu. Berlangsung di mana-mana. Itulah yang menyebabkan kita menjadi salah satu negara terbelakang terus di masa itu. Dan ketika korupsi perlahan-lahan bisa kita perbaiki, kondisi Indonesia menjadi membaik. Nah, sekarang pertanyaannya kembali. Siapa orang-orang yang melakukan korupsi itu semua? Kalau ditanya, siapa etnisnya? Apa agamanya? Barangkali kita bisa bilang barangkali etnis terbesar yang melakukan korupsi di Indonesia yang sestruktural itu adalah orang-orang Jawa. Bukan karena saya anti orang Jawa, tapi ya karena orang-orang Jawa paling banyak di Indonesia, dan orang-orang Jawa adalah orang-orang yang paling banyak menempati posisi-posisi strategis di Indonesia. Agamanya apa? Barangkali Muslim. Jadi apakah karena itu kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa orang Jawa dan orang Muslim adalah perampok ekonomi di Indonesia? Nggak bisa pasti. Saya akan membantah, saya akan menolak. Begitu juga saya tidak bisa mengatakan, atau kita semua sebaiknya tidak mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa adalah perampok ekonomi. Tentu saja ada para pengusaha-pengusaha besar itu yang berusaha untuk memperoleh proyek-proyek yang mereka inginkan, mereka membayar semacam upeti pada para pejabat. Tapi kan mereka membayar upeti antara lain karena sistemnya memaksa begitu. Korupsi di Indonesia itu bukan soal orang per orang, bukan soal etnik, bukan soal ras, tapi soal sistem. Sistem yang dibangun, dipertahankan, dipelihara terus-menerus. Yang terbesar adalah dari zaman era Presiden Soeharto. Jadi kalau kita mau lawan, kita harus melawan sistemnya, merombak sistemnya. Orang-orang Tionghoa itu hanyalah orang-orang yang menjadi korban dari sistem ini. Bisa nggak orang Tionghoa menjadi orang-orang yang bersih, yang tidak menjalankan praktek, misalnya harus menyuap dan seterusnya? Oh, sangat bisa. Kita lihat saja contoh terbaik adalah negara tetangga kita, Singapura. Singapura itu pejabat maupun pengusahanya adalah orang-orang Tionghoa, mayoritas ya. Dan lihatlah negara itu sudah menjelma menjadi sebuah negara yang tingkat korupsi paling rendah di dunia. Bukan hanya di Asia, tapi di dunia. Jadi saya ingin katakan adalah bahwa ini bukan soal ras. Indonesia bisa nggak seperti jadi Singapura? Bisa. Tapi perubahannya bukan perubahan berdasarkan ras. Perubahannya harus perubahan sistem. Tapi saya mengerti orang-orang yang menyebarkan fitnah semacam ini sebetulnya sekedar ingin membangkitkan kebencian terhadap kaum Tionghoa. Yang tujuannya wallahu alam. Tujuannya barangkali sekedar ingin memecah belah. Maka kita harus melawan itu semua. Kita harus melawan fitnah, kita harus melawan korupsi. Dan kita bisa. Kita cukup memerlukan akal sehat sebagai landasan utamanya. Jadi gunakan saja akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.